IPB University bekerja sama dengan Astra International melalui program Astra Carbon Offsetting mengusung konsep agroforestry untuk mendukung pencapaian Target Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan hutan produktif. Hutan karbon produktif adalah pemanfaatan kawasan hutan dan non-hutan melalui sistem agroforestry, bertujuan untuk menghasilkan nilai lingkungan berupa penyerapan karbon dan nilai ekonomi melalui hasil panen produktif, seperti kopi dan buah-buahan bernilai tinggi. Luas total pengembangan hutan karbon produktif adalah 1.441 hektar di 10 wilayah yang berbeda. Melalui perjanjian kerjasama tentang hutan karbon produktif, IPB University memiliki hak untuk mendapatkan kepastian informasi tentang areal kelola lahan dan kesediaan pemilik lahan untuk bekerja sama. IPB University juga memiliki kewajiban sebagai penyedia sumber daya demi mendukung keberhasilan hutan karbon produktif. Pemilik lahan memiliki hak untuk menerima sumber daya, mendapatkan pendampingan, dan jaminan bantuan pemeliharaan oleh IPB University. Pemilik lahan berkewajiban memastikan seluruh aktivitas hutan karbon produktif berjalan dengan lancar. Kerjasama dengan pendekatan community development dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Program hutan karbon produktif telah terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta telah menyusun dokumen rencana aksi mitigasi di 6 lokasi penanaman. Berikut adalah hutan karbon produktif melalui model skema hutan rakyat dan perhutanan sosial. Salah satu contoh, peta penanaman di hutan rakyat skala kecil, yakni di Desa Jaya Mekar, Halimun. Jarak tanam hutan karbon produktif memiliki beberapa skema yang disesuaikan dengan lokasi penanaman. Aktivitas hutan karbon produktif diawali dengan persiapan lahan, meliputi penentuan area lokasi yang tepat untuk pengembangan hutan karbon dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi potensi lahan yang akan digunakan, termasuk jenis tanah dan vegetasi yang ada. Clearing lahan dilakukan untuk membersihkan vegetasi yang tidak diperlukan, guna mempersiapkan area tanam. Dilakukan juga pembuatan embung atau kolam penampungan air untuk memastikan ketersediaan air selama musim kemarau dan mendukung irigasi. Selanjutnya adalah pemilihan dan persiapan bibit tanaman sebagai awalan untuk aktivitas penanaman. Bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang tahan terhadap kondisi lokal dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Tahapan yang dilakukan pada aktivitas ini selanjutnya adalah persiapan lubang tanam, pemberian pupuk dasar untuk memberikan nutrisi sebelum proses penanaman dilakukan. Dan dilanjutkan dengan proses penanaman bibit ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Setelah proses penanaman dilakukan, aktivitas hutan karbon produktif memasuki tahapan perawatan tanaman. Diawali dengan pemberian pupuk tambahan secara berkala agar tanaman mendapatkan kecukupan nutrisi. Aktivitas penyiraman dilakukan secara rutin, terutama pada musim kemarau, untuk menjaga kelembapan tanah. Aktivitas perawatan juga dilakukan melalui pembersihan gulma dan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Monitoring persen tumbuh dan kesehatan tanaman,
dilakukan guna mengetahui perkembangan tanaman dan mengevaluasi kesehatan tanaman secara berkala. Selanjutnya adalah pemasangan petak ukur permanen, yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan, serta memastikan data yang akurat untuk analisis jangka panjang. Jika terdapat tanaman mati atau tumbuh tidak optimal, segera dilakukan proses penyulaman dan menggantinya dengan bibit yang baru. Aktivitas perawatan disempurnakan dengan pengendalian hama secara terpadu, yaitu melalui metode pengendalian hama yang ramah lingkungan untuk melindungi tanaman dari berbagai resiko ancaman. Aktivitas selanjutnya adalah pengolahan hasil panen. Aktivitas ini meliputi proses panen, pasca panen, serta pengolahan hasil panen. Proses panen diawali dengan pemetikan buah dan pengangkutan hasil panen. Dilakukan secara selektif guna menghasilkan buah kopi dengan kualitas terbaik. Melalui inisiatif hutan karbon produktif, kami berharap dapat mencapai manfaat lingkungan dan ekonomi yang signifikan, berkontribusi pada upaya pengurangan karbon global, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan.